Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita, materi kita, yaitu akidah akhlak. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah membimbing umat manusia dari jalan kegelapan kepada cahaya terang benderang. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita, yaitu bab 3. Oh ya, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita melanjutkan materi kita, yaitu bab 3 yang judulnya adalah membiasakan diri berperilaku terpuji. Sebelum kita melanjutkan menjelaskan tentang bab 3, kita flashback dulu 2 bab yang sebelumnya, yaitu bab 1, memahami akidah Islam, bab 2, mengidentifikasi sifat-sifat Allah. Nah, 2 bab yang sebelumnya yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, itu pembahasannya dalam bidang akidah. Sedangkan pada bab 3 ini pembahasannya masuk kepada bidang akhlak. Makanya disebut dengan akidah akhlak. Oke, saya lanjutkan. Membiasakan diri berperilaku terpuji. Mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus membiasakan diri berperilaku terpuji? Latar belakangnya adalah bahwa kita sebagai makhluk Allah, salah satu makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia itu selain sebagai makhluk individu, kita juga sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial ini sehari-harinya tidak akan pernah lepas dari bergaul dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Oleh karenanya, supaya dalam pergaulan, dalam bersosialisasi, dalam berkomunikasi, terjalin kerjasama yang baik, maka ada beberapa perilaku terpuji yang harus kita miliki. Karena apa? Bahwa tidak selalu yang orang lain lakukan ke kita itu kita suka. Sebaliknya pun tidak selalu yang kita lakukan itu orang lain akan suka. Oleh karenanya, maka ada beberapa perilaku terpuji yang harus kita miliki. Tapi bukan berarti bahwa sifat terpuji ini hanya 4 ini saja, atau akhlak terpuji atau perilaku terpuji hanya 4 ini saja. Banyak masih yang lainnya, hanya yang masuk dalam materi pembahasan kita kali ini ada 4, ya. Yang pertama yaitu A. Ikhlas, B. Taat, C. Khauf, D. Taubat. Ya, saya ulangi. A. Ikhlas, B. Taat, C. Khauf, D. Taubat. Kita masuk yang pertama yaitu A. Ikhlas. Pengertian ikhlas. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlasa yukhlisu ikhlason, yang berarti murni, ya, menurut bahasa artinya murni. Sedangkan menurut istilah,
Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau semata-mata mentaati perintahnya. Kemudian orang yang beriman secara ikhlas, maka dia disebut dengan mukhlis. Ikhlas di sini misalnya kita ikhlas memberi atau ikhlas bersedekah, kemudian ikhlas dalam beramal sehingga ada istilah ikhlas beramal. Kemudian yang ketiga yang dituntut kita untuk ikhlas adalah apabila kita merasa kehilangan sesuatu, ya, maka kita dituntut untuk menerima semuanya dengan penuh keikhlasan, karena tiada yang abadi. Yang kita miliki ini tiada yang abadi. Semua hanya titipan yang pada suatu saat akan diambil oleh Allah, maka kita harus melepasnya dengan ikhlas. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada kata-kata motivasi. Bukan sabar namanya jika masih ada batasnya, dan bukan ikhlas namanya jika masih dibicarakan. Kita masuk kepada perilaku yang selanjutnya, yaitu B, taat. Pengertian taat. Taat berasal dari bahasa Arab, ya, sama dengan ikhlas. Kata taat juga berasal dari bahasa Arab, yaitu to'a, yati'u, to'atan, yang berarti tunduk, patuh, dan setia kepada si fulan. Adapun taat yang dibicarakan dalam bab ini ialah sikap tunduk, patuh, dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dalam bentuk melaksanakan perintahnya maupun meninggalkan larangannya. Saya tegaskan bahwa yang harus kita taati dalam hidup ini ada 4. Yang pertama yaitu taat kepada Allah, ya, wajib itu taat kepada Allah, taat menjalankan perintah-perintah Allah, dan taat meninggalkan larangan Allah. Kemudian yang kedua yaitu Rasul, wajib menjalankan atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Kemudian yang ketiga yaitu orang tua, kita wajib taat kepada orang tua dan wajib mengikuti, ya, wajib mentaati apa yang dilarang oleh orang tua kita. Kemudian yang keempat yaitu taat kepada pemimpin, ya, taat kepada pemimpin dengan catatan selama pemimpin itu baik, maka kita wajib mentaatinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taat kepada Rasul, dan para pemimpin di antara kamu. Nah, inilah penjelasan tentang taat. Termasuk juga di sini, ya, saya tambahkan taat kepada guru. Taat kepada guru artinya apa yang diperintahkan oleh guru dikerjakan dan menjauhi apa yang dilarang oleh guru kita selama perintah itu baik. Termasuk dalam taat yaitu mengerjakan belajar, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita, karena semua yang diperintahkan itu adalah untuk kebaikan kita. Saya lanjut. Nah, di sini ada kata-kata motivasi lagi, ya, terkhusus bagi para perempuan dan laki-laki juga ada perintah bagi kita, yaitu jangan lupa menutup aurat. Kenapa ini saya tampilkan di sini? Karena ini termasuk dalam pembahasan keikhlasan, ya, kita ikhlas dan termasuk dalam taat kepada perintah untuk menutup aurat. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke perilaku yang selanjutnya, yaitu C, khauf. Pengertian khauf. Kata khauf juga berasal dari bahasa Arab, yaitu khofa, ya khaufu khaufan, ya. Kata khauf berasal dari bahasa Arab
Yang tadi khofa ya khofu khaufan itu menurut bahasa, sedangkan menurut istilah Islam mendidik umatnya agar memiliki sifat khauf, yakni takut akan murka Allah Subhanahu wa taala apabila terkena ancaman dan siksanya. Jadi kata khauf itu artinya adalah takut. Kita diperintahkan untuk takut tapi tidak menjadi penakut. Ya, ada hal-hal yang harus kita takuti, tapi ada kalanya kita tidak boleh untuk menjadi seorang penakut. Ada hal-hal yang memang kita harus berani menghadapinya, ya. Apalagi dalam hal kebaikan. Nah ini khauf. Apa sih yang kita takutkan? Apa yang harus kita takutkan? Yang harus kita takutkan itu yang terutama saya garis bawahi di sini adalah takut kepada ancaman-ancaman Allah, yang artinya kita tidak boleh melanggar larangan Allah karena ada ancaman-ancaman di baliknya. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarrah pun akan ada balasannya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan seberat zarrah pun akan ada balasannya. Nah, disitulah inti atau kenapa kita harus memiliki sifat khauf atau takut. Oke, saya lanjutkan yang terakhir yaitu D, taubat. Pengertian taubat sama juga seperti sifat-sifat yang sebelumnya atau akhlak-akhlak sebelumnya atau perilaku yang sebelumnya, yaitu ikhlas, kemudian taat, khauf. Kata taubat juga berasal dari bahasa Arab, yaitu toba, yatubu, taubatan, ya. Toba, yatubu, taubatan, yang artinya kembali. Kalau dalam bahasa gaulnya sih comeback, ya, kembali. Kembali kemana? Kembali yang dimaksud di sini adalah menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kita sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan, tidak pernah ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Pasti kita semua pernah berbuat salah, pernah berbuat kekeliruan dan kesalahan kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Tetapi setelah kita melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan? Kita harus kembali. Kita harus punya sifat atau rasa menyesal atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Karena apa? Karena kita khauf itu tadi, ya. Jadi sesesat-sesatnya orang atau sesalah-salahnya orang, kita wajib kembali, kita wajib bertaubat, menyesali semua perbuatan yang pernah kita lakukan, baik itu kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Dan insya Allah siapa yang bertobat, apalagi taubatnya itu taubatan nasuha atau taubat yang bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengampuni. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Orang yang bertaubat berarti berhenti dari perbuatan dosa yang telah dilakukan, kemudian kembali ke jalan yang benar. Nah, di sini ada kata-kata lagi, ada peringatan bahwa ajal tidak menunggu taubatmu. Sebelum saya akhiri, akan saya putarkan sebuah video singkat, ya, salah satu video yang berkaitan dengan 4 akhlak terpuji yang saya jelaskan tadi. Hanya dapat menayangkan satu saja karena keterbatasan waktu. Selamat menyaksikan.
Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas? Alah nggak jadi soal itu mas. Tuh tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas. Jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya isi tutup dulu aja di depan mas ya. Iya mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, terima kasih mas. Ya sama-sama mas. Selamat Indonesia, negara kita tercinta. Kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahirnya lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih ada orang lain kan. Serius ini serius mas. Ya udah selamat ya mas Ya. buat anaknya. Sama-sama. Terkadang Tuhan membalas kebaikan hambanya dengan caranya yang unik. Percayalah, asalkan kita ikhlas memberi, tidak butuh waktu lama Tuhan untuk membalasnya. Ya, itulah tadi tayangan singkat tentang sifat ikhlas. Kalau kita lihat tayangan tadi bahwa orang yang memberi itu tidak harus yang kaya, tidak harus orang yang berduit, siapapun bisa memberi selama dia mampu dan dia ikhlas. Dan yang harus kita ingat adalah bahwa sekecil apapun perbuatan baik, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.